Kalau memang dia ini tidak kembali pada tanggal 19 Oktober tahun 2006, cepat lapor polisi dan cari ARB. Itu pesan si Altan Tuya. Nekat juga Altan Tuya ini pun. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, jadi di malam minggu ini Nadia akan kembali membawakan sebuah cerita kriminal yang berasal dari Malaysia sana, yaitu kasus pembunuhan dari seorang wanita cantik atau model yang berasal dari Mongolia yang dengan kejam telah dibunuh di Malaysia, Wak. Nah, perempuan ini bernama lengkap Syaribugin Altan Tuya, dan Altan Tuya ini dibunuh dengan cara menggunakan senjata api. 2 kali ditembak di kepalanya, dan gak cuma ditembak aja nih, Wak. Jasadnya ini kemudian diledakkan. Dan sebelum aku masuk ke kisahnya, aku mau spoiler dulu ya. Kasus yang akan aku bahas ini adalah kasus yang lumayan sensitif di Malaysia sana, karena ada beberapa nama-nama pejabat yang diduga terseret kasus ini akan aku samarkan. Biarlah, nggak apa-apa, aku main aman aja. Dan juga lebih memilah-milih lagi mana yang harus aku kasih tahu sama kalian, mana yang enggak gitu. Ya walaupun sebenarnya aku yakin kalian bisa nonton video ini pasti kalian banyak lagi cari informasinya di internet sana. Walaupun sebenarnya di internet itu juga kalau misalnya kalian cari nama-nama yang diduga merupakan orang-orang yang terlibat dari kasus pembunuhan ini pun bisa kalian dapatkan, tapi aku lebih memilih untuk tidak menyebutkan siapa nama-nama itu. Aku takut hilang, Wak. Dan juga sebenarnya sebelum aku filming ini, aku sudah melakukan vote di Instagram aku, minta bantuan dari Wak Malaysia. Sebenarnya kasus ini boleh nggak sih aku angkat gitu loh. Dan juga sampai saat ini hasil votingnya itu 88% minta aku bahas, Wak. Tapi balik lagi, kalau misalnya kalian udah ngikutin aku dari lama pasti tahu kali apa yang aku sampaikan di sini juga berdasarkan semua informasi yang memang sudah tersebar luas di mana-mana ya kan. Jadi sebenarnya kalian juga bisa cari tuh informasi lebih banyaknya lagi. Tapi balik lagi, ini adalah informasi yang aku rangkum dari beberapa sumber yang ada di internet yang mungkin lebih suka mendengar dibanding membaca ya kan, Wak. By the way, maaf nih, memang intronya agak sedikit lama karena nanti kembali menegaskan lagi nih supaya sama-sama aman lah gitu ya, Wak ya. Karena memang kasusnya katanya lumayan gimana ya? Kayak kalian bahas kasus Marsinah lah gitu di sini. Jadi anggap aja lah ya, ini adalah koleksi dari cerita kriminal kalian. Mantap. Oke, jadi mohon maaf nih kalau misalnya intronya agak sedikit lama. Sekarang baru nih kita masuk ke kasus pembunuhan kejam yang dialami oleh Altan Tuya. Check it out. Nah, jadi Wak, seperti biasa sebelum aku masuk ke kronologi kisahnya, aku akan menjelaskan sedikit latar belakang dari si Altan Tuya ini ya, Wak. Nah, Altan Tuya ini, Wak, dilahirkan pada tanggal 6 Mei tahun 1978 dari ayahnya yang bernama Syaribu Setef yang merupakan seorang profesor teknologi. Nah, sementara ibunya bernama Altan Tensek. Gak tau aku penyebutannya, pokoknya tulisannya kayak gitu lah, Wak ya. Nah, Altan Tuya dan saudara perempuannya ini dibesarkan di Saint Petersburg, Rusia, Wak. Nah, di sini pula lah Altan Tuya ini memulai pendidikan kelas 1 sekolah dasarnya. Dan dari sini dia ini juga sudah mulai fasih berbahasa Mongolia, Rusia, Cina, Inggris, dan juga Prancis, Wak. Nah, kemudian si Altan Tuya ini pindah kembali, Wak, ke Mongolia pada tahun 1990 pada saat usianya ini menginjak 12 tahun. Beberapa tahun kemudian setelah dia stay di Mongolia, dia menikah lah nih, Wak, dengan seorang penyanyi techno dari Mongolia juga bernama Maadai. Nah, dari pernikahannya ini pada tahun 1996, Altan Tuya ini dikaruniai seorang anak di saat usianya itu masih tergolong muda lah, Wak, 18 tahunan. Nah, tetapi pernikahan itu juga berakhir dengan perceraian yang tidak diketahui kapan tanggal pasti dan tahun pastinya perceraian mereka. Pokoknya cerai aja mereka. Nah, terus anaknya ini kemudian diasuh oleh orang tuanya si Altan Tuya. Dan setelah perceraiannya, Altan Tuya ini sempat pindah juga, Wak, ke Prancis untuk mengikuti sekolah modeling. Nah, tidak lama setelah dia mengikuti sekolah modelingnya itu, Altan Tuya ini balik lagi ke Mongolia dan dia menikah lagi. Terus anak keduanya pun lahir, Wak, dari pernikahan keduanya di tahun 2003. Tetapi sama juga, pernikahan keduanya juga berakhir dengan perceraian dan akhirnya anak keduanya si Altan Tuya ini pun balik lagi diasuh sama orang tuanya si Altan Tuya. Nah, pada tahun ini pula lah Altan Tuya dikabarkan sudah aktif bekerja sebagai penerjemah yang kemudian membuat dia ini sering bepergian keluar Mongolia seperti ke Cina, Singapura, dan Malaysia. Berdasarkan catatan perjalanan ini, Wak, ya, diketahui bahwa si Altan Tuya ini pernah mengunjungi Malaysia 2 kali, yaitu pada tahun 1995 dan yang kedua pada awal tahun 2006 setelah perceraian keduanya, Wak. Dan pada tahun 2006 ini juga Altan Tuya ini juga sempat pindah ke Hong Kong, Wak, untuk memulai bisnis barunya lah kayak gitu. Entah apa bisnisnya, pokoknya ada bisnis lah dia di sana. Dan berdasarkan keterangan dari ibunya, Altan Tuya ini tidak pernah benar-benar bekerja sebagai model, Wak. Tetapi oleh media ternama di Hong Kong, sematan model pada si Altan Tuya ini mengacu kepada makna gadis panggilan dengan harga tinggi gitu.
gitu Wak. Miss call gadis panggilan, tapi yang eksekutifnya gitu mungkin Wak ya. Jadi bukan betul-betul model, tapi model tanda kutip gitulah, kalian pasti paham. Nah itu tuh sedikit latar belakang dari si Altan Tuya sampai akhirnya dia ini menjadi model tanda kutip itu. Nah sekarang kita akan masuk ke bagaimana perkenalan antara Altan Tuya ini dengan pejabat yang ada di Malaysia. Jadi sebenarnya tidak ada Wak pemberitaan yang mendetail sekali tentang bagaimana si Altan Tuya ini bisa mengenal salah satu pejabat tinggi Malaysia, pasti ya kan. Yang dikabarkan adalah bagaimana dia ini bisa mengenal orang dekat atau rekan atau penasehat dari pejabat tinggi tersebut. Jadi gimana dia dekat dengan si pejabat tinggi ini nggak ada yang tahu kayak gimana caranya. Tapi gimana dia dekat sama kaki tangan pejabat ini ada orang yang tahu. Nah kaki tangan ini nih kita kasih aja inisialnya ARB ya Wak ya. Nah pada masa itu ARB ini adalah seorang analis pertahanan yang sempat menjadi penasihat pribadi Menteri Pertahanan Malaysia pada tahun 2000 sampai 2008 Wak. Nah perkenalan antara ARB dengan si Altan Tuya ini terjadi di sebuah pameran berlian internasional di Hong Kong. Dan setelah pertemuan inilah Wak, Altan Tuya ini dikabarkan menjalin hubungan terlarang dengan si ARB ini. Hubungan ini terlarang ya gara-gara apa? Gara-gara si ARB ini udah punya anak, udah punya istri pula di Malaysia ya kan. Terus beberapa pemberitaan pun memberitakan bahwa ada kemungkinan kalau Altan Tuya ini juga mempunyai anak bersama si ARB ini Wak. Kabarnya, tapi ya wallahu alam. Dan selain itu juga nih Wak ya, Altan Tuya ini dikabarkan kerap menemani ARB ini dalam perjalanan diplomatiknya. Sampai akhirnya pada tahun 2002 nih Wak ya, Altan Tuya ini bahkan ditunjuk oleh si ARB sebagai juru penerjemah di saat ARB ini mewakili pihak Kementerian Pertahanan Malaysia dalam negosiasi pembelian 2 kapal di Prancis. Catat, negosiasi pembelian 2 kapal selam di Prancis. Sorry, kapal selam bukan kapal aja. Catat nih ya. Altan Tuya menemani ARB pada saat negosiasi itu. Lanjutkan. Nah kemudian hubungan terlarang antara ARB dan Altan Tuya itu di tahun 2005 berakhir Wak. Putuslah mereka ini ceritanya. Tapi walaupun demikian ARB ini masih memberikan Altan Tuya ini uang lah atau asupan gitulah apabila diminta oleh si Altan Tuya. Jadi tiap kali si Altan Tuya minta duit, bang minta duit dikirim, bang minta duit dikirim, masih itu. Terus itu berbulan-bulan sampailah di bulan Januari tahun 2006 tiba-tiba si ARB ini mulai enggan melayani tuntutan dari si Altan Tuya dan mulai pula menjauhi si Altan Tuya. Wah udah nggak diasup lagi, udah mulai di reject nih si Altan Tuya ya kan. Nah si Altan Tuya nggak terima, dia merasa kalau hubungan antara dia dengan ARB ini masih bisa diperbaiki Wak. Dan selain itu juga yang pasti ya terdesak sama masalah keuangan lah, kalau nggak ada si ARB aku dapat duit dari mana ya kan. Dan akhirnya gara-gara memang udah mentok kali itu Wak, si Altan Tuya ini memilih untuk langsung mendatangi ARB yang ada di Malaysia. Ntar lu haus. Nah by the way juga tidak ada pemberitaan yang jelas dari mana si Altan Tuya ini berangkat. Entah dari Mongolia apa dari Hong Kong, tapi kemungkinan besar katanya Altan Tuya ini berangkat ke Malaysia dari Mongolia Wak. Dan pada saat itu juga dia ini mendarat di Malaysia nggak sendirian, dia ini bersama sepupunya yang bernama Namira Gerelma dan juga bersama temannya yang bernama Urin Tuya Gal Oshir. Begila itu mereka bertiga, dia sepupunya sama kawannya ke Malaysia. Nah dikabarkan pada saat itu mereka tiba di Malaysia pada tanggal 8 Oktober tahun 2006 Wak. Setelah sampai dia pun langsung menyewa supir taksi yang kemudian si supir taksi ini dia jadikan sebagai private investigator atau detektif pribadinya Wak, bernama Ang Chong Beng. Nah kemudian Altan Tuya ini menginstruksikan si Ang ini untuk mencari alamat rumahnya si ARB. Dan yang pasti selama di Malaysia itu juga selain menyewa private investigator itu, Altan Tuya kembali mengancam ARB bahwa dia ini akan melakukan sesuatu yang jahat kepada putrinya ARB kalau kau tidak mengabulkan apa permintaanku. Nah ARB yang mendengarkan hal itu dia nggak mau ribet lah pasti ya kan, dia sibuk kali. Dia pun juga nggak mau kalah, menyewa juga detektif pribadi bernama agak panjang nih, Bala Subramaniam. Kita singkat aja Bala ya. Tujuannya adalah yang pasti untuk mengikuti gerak-gerik dari si Altan Tuya kan, dan juga menjaga rumahnya apabila si Altan Tuya ini nekat mendatangi rumahnya. Tapi walaupun kayak gitu selak, astagfirullah. Tapi Wak memang betul si Altan Tuya ini juga bisa dikatakan nekat gitu loh. Betul-betul Wak dia datang. Betul-betul Wak, si Altan Tuya ini nekat mendatangi rumahnya ARB pada tanggal 17 Oktober tahun 2006, dimana di sana Altan Tuya ini langsung lah bikin keributan. Woi kau keluar kok ARB, mana janjimu kau bilang kau mau ngasih aku banyak uang, kata kayak gitulah, pokoknya heboh lah di sana Wak. Sampai-sampai polisi setempat langsung membawa Altan Tuya ke kantor polisi pastinya. Nah setelah dibawa ke kantor polisi, Altan Tuya pun pasti ditanya, kok ngapain di rumahnya ARB, ngapain kau bikin kericuan di sana, kata polisi kan. Ya langsung lah si Altan Tuya bilang, saya lagi neror
kekasih saya pak, katanya. Gara-gara apa? Itulah dikasih tahu lah itu. Tapi dasar-dasarnya aja dia kasih tahu. Dia bilang dia mau ngasih saya uang, tapi saya telepon dia reject. Saya udah dikacanginnya, dia ngingkar janji. Pokoknya diceritain lah sampai di sana kan. Sama polisi di sana ditenangin, udahlah mungkin pacarmu itu lagi sibuk. Udah bertenang aja, nanti juga pasti dikirimin ya, kata polisi gitu. Dan setelah dicoba ditenangkan di sana, kawan sama sepupunya juga datang ke kantor polisi dan Altan Tuya pun udah mulai tenang. Altan Tuya pun langsung keluar ide baru. Dia bilang, "Oke, saya tidak akan melanjutkan keributan di rumahnya si ARB asal beri saya uang 500.000 dolar Amerika dan 3 tiket penerbangan balik ke Mongolia." Dari siapa ya? Dari ARB lah. Kalau kok nggak mau diganggu, kok kasih aku sekarang 500.000 sama 3 tiket pesawat balik, katanya. Dan by the way juga selama si Altan Tuya di dalam kantor polisi, private investigatornya si ARB yang namanya Bala, panjang kali itu kita singkat aja lah Bala ya, itu juga ada tuh di kantor polisi. Dia mendengar permintaan dari si Altan Tuya. Si Bala ini pun akhirnya setuju untuk menginformasikan hal tersebut ke ARB dan akan menginfokan kepada si Ang, supir taksi yang jadi private investigator itu, melalui telepon jika ada perkembangan lebih lanjut. Jadi dia bilang, "Oke, nanti kalau ada apa-apa, kalau ARB udah ngasih jawaban, aku calling itu Mr. Ang," katanya gitu. Udah aku balik aja lah, kata si Bala ya kan. Iyalah, aja si Altan Tuya itu. Dia pikir betulan nih Wak bakal dikabulkan 500.000 sama tiket pesawat itu. Baliklah ke penginapan mereka ya kan. Setelah ditunggu, punya tunggu, nggak juga ada kabar dari ARB Wak. Setelah 2 hari Altan Tuya ini tidak juga menerima kabar dari ARB mengenai tuntutannya tersebut. Akhirnya pada tanggal 19 Oktober tahun 2006, tepatnya jam setengah 8 kurang 10 malam atau 7.20 malam. Ribet banget sih. Altan Tuya itu bersama sepupunya sama kawannya, si Urin Tuya sama Namira tadi, melintasi rumah ARB lagi Wak. Pada saat itu Altan Tuya ini datang dengan taksi tapi nggak berhenti. Lewat aja mereka zoom gitu. Nah si Bala Subramaniam tadi yang memang menjaga rumahnya ARB tadi, pastilah dia nengok kan, oh si Altan Tuya lagi nih lewat nih, cari masalah lagi nih dia nih pasti. Langsunglah menginfokan ke ARB. "Bos, ini si Altan Tuya datang lagi nih. Gimana nih bos?" Kata si Bala ya kan ke bosnya. Nah pada saat itu juga Wak, kebetulan ARB ini nggak lagi di rumah. Dia lagi di luar, katanya lagi buka puasa gitulah sama beberapa kerabat-kerabat dia kan. Mendengar ucapan dari si Bala, ARB ini pun meminta Bala untuk mengawasi rumahnya dengan instruksi bahwa dia ini harus mengirimkan SMS jika Altan Tuya ini datang lagi ke rumahnya. Jadi Altan Tuya tuh lewat kayak, "Hop, kau lupa ya apa janjimu," kayak gitulah, kayak ngecek ombak gitu. Oke. Nah setelah dia lewat pakai taksi pertama kali itu waktu ngecek ombak, setengah jam kemudian si Altan Tuya ini datang balik nih Wak, tapi sendirian tanpa sepupu sama kawannya tadi. Ya balik lagi Altan Tuya pergi ke depan rumah ARB, marah-marah dia di depan rumah si ARB sambil mengeluarkan kata-kata kasar dan meminta ARB ini untuk keluar dari rumahnya. Nah si Bala memang sudah melaporkan keberadaan Altan Tuya pertama kali tadi ke si ARB. Dia pun diinstruksikan untuk berbicara dengan Altan Tuya untuk mengelur waktu sejenak sampai anak buahnya si ARB yang lain datang. Nah anak buah yang lain yang dipanggil sama si ARB ini adalah kepala inspektur yang berinisial AH dan seorang kopral yang berinisial SA. Si inspektur sama si kopral gitu aja lah ya kita singkat. Dan setelah diinstruksikan oleh si ARB untuk mendatangi rumahnya mengamankan si Altan Tuya, gak lama kemudian datanglah nih inspektur sama si kopral ini Wak ke rumahnya si ARB. Tapi kemudian ini pun memberitahu kepada si Bala bahwa Altan Tuya ini akan dibawa pergi oleh mereka. Tak kayak gimana lah percakapan antara inspektur sama si kopral ini pada si Altan Tuya. Akhirnya Altan Tuya ini pun aja Wak, dia manut nih kepada si inspektur sama kopral tadi. Entah mungkin ya, ini mungkin dia bilang, "Kalau kau mau duitmu yuk ikut kami lah." Mungkin kayak gitu, mungkin ya Wak ya. Ya kalau nggak ngapain lah si Altan Tuya ini mau masuk ke mobil ya kan. Dah masuklah itu Wak si Altan Tuya ke dalam mobil, duduk dia di kursi belakang, si kopral sama inspektur di depan. Dan situasi yang sudah terjadi ini pun langsung dilaporkan oleh si Bala ke ARB. "Bos, Altan Tuya sudah pergi sama kopral dan inspektur bos," katanya. Terus si ARB cuma bilang, "Oke," gitu aja Wak melalui telepon. Nah setelah si Altan Tuya masuk ke dalam mobil itu Wak, Altan Tuya langsung menghilang. Nah sekarang kita masuk ke bagaimana si Altan Tuya ini kok bisa menghilang dan bagaimana setelah dia ditemukan. Check it out. Nah, nggak butuh waktu lama-lama Wak. Keesokan harinya, tepatnya di tanggal 20 Oktober tahun 2006, Urin Tuya dan Namira, sepupu sama kawannya si Altan Tuya ini langsung menemui polisi di saat mereka menyadari bahwa Altan Tuya ini nggak pulang semalaman Pak. Hal ini memang dilakukan oleh mereka karena Altan Tuya ini berpesan sebelum dia kembali ke rumah ARB sendirian tadi, kalau memang dia ini tidak kembali pada tanggal 19 Oktober tahun 2006, cepat lapor polisi dan cari ARB.
Itu pesannya si Altan Tuya. Nekat juga Altan Tuya ini pun. Nah makanya itulah mereka pun mengabulkan permintaannya si Altan Tuya untuk melaporkan hal ini kepada polisi dan mencari ARB. Mereka pada saat itu juga bersama si Angwa, supir taksi yang jadi private investigator tadi itu mendatangi rumahnya ARB juga dan langsung berteriak dari luar rumahnya si ARB ini meminta untuk segera bebaskan Altan Tuya, kata mereka. Ya tapi balik lagi, semua usaha yang mereka lakukan ini tidak membuahkan hasil. Dan akhirnya setelah laporan itu masuk dan setelah penyelidikan pun dilakukan oleh tim kepolisian, polisi menetapkan beberapa tersangka atas kasus hilangnya Altan Tuya. Penyelidikan pun ditindaklanjuti dengan melakukan penahanan terhadap kepala inspektur tadi sama si kopral tadi itu. Nah, penahanan ini dilakukan atas beberapa faktor, yaitu pertama, keterangan saksi-saksi sekitar rumahnya si ARB itu. Mereka melihat pada tanggal 19 Oktober itu, Altan Tuya ini memang betul dibawa oleh si kopral dan inspektur ke dalam mobil di depan rumahnya Baginda. Yang kedua, ada juga keterangan saksi yang menyatakan bahwa si kepala inspektur dan si kopral tadi adalah orang terakhir yang dilihat bersama Altan Tuya. Kemudian ada juga beberapa rekaman CCTV di hotelnya Altan Tuya dan ada juga penemuan barang-barang Altan Tuya yang masih disimpan oleh si kopral. Selain itu juga ada sepasang sepatu miliknya si kopral yang ternyata setelah dicek ada bekas noda darah. Dan darah itu darah siapa, Darah Altan Tuya. Akhirnya si kepala inspektur sama si kopral ini pun ditangkap, diinterogasi. Barulah dari situ diketahui bahwa Altan Tuya telah dibunuh. Nah, kepala penyelidikan mengatakan bahwa pada saat itu kepala inspektur yang cewek tadi itu memang berada di tempat kejadian perkara pada saat pembunuhan itu terjadi. Dan dia ini pun tahu persis di mana lokasi Altan Tuya ini dibunuh dengan cara ditembak dan diledakin, nggak cuma ditembakin, nggak diledakin, betul-betul kayak pengen dilenyapin kali si Altan Tuya nih. Dan Altan Tuya pun diperkirakan telah dibunuh di antara tanggal 19 Oktober tahun 2006 jam 10 malam atau tanggal 20 Oktober tahun 2006 jam 1 pagi di Mukim Bukit Raja yang berdekatan dengan Shah Alam Selangor. Dan setelah dicek memang betulan nih ada sisa dari jasadnya Altan Tuya yang ditemukan pada tanggal 7 November tahun 2006 atau 17 hari setelah pembunuhan Altan Tuya. Dan dari penyelidikan ini memang Altan Tuya diduga telah ditembak 2 kali di bagian kepala sebelum akhirnya jasadnya ini diledakkan oleh bahan peledak, bahan peledak. Dan peledakan atas jasadnya ini memang bertujuan untuk ya tadi melenyapkan jejak. Dan menurut saksi yang melihat tempat kejadian perkara pada saat itu, jasadnya si Altan Tuya ini sudah tercerai berai dan sulit untuk diidentifikasi. Proses identifikasi dari korban ini hanya bisa dilakukan dengan tes DNA atas potongan-potongan tulangnya, sehingga ayah, ibu, dan anak dari si Altan Tuya ini pun diminta langsung datang ke Malaysia dan mereka pun langsung mengkonfirmasi bahwa itu adalah aku ngebayangin sih, adalah jasad dari Altan Tuya. Dan terusnya setelah jasad yang udah tercerai berai itu ditemukan, tidak ada lagi keterangan lebih lanjut atas pengakuan si kepala inspektur sama si kopral tadi, Setelah lokasi pembunuhan Altan Tuya itu ditemukan dulu, nggak ada lagi pengakuan yang lebih lanjut lagi. Dan setelah penemuan ini juga nih, si ARB tadi beserta 3 anak buahnya, yaitu kepala inspektur, kopral, sama ada katanya satu lagi anggota kepolisian juga, yang tidak diungkap namanya selama proses penyelidikan pembunuhan ini berlangsung, Tapi si polisi yang nggak tahu namanya ini pun akhirnya kemudian dibebaskan karena akhirnya katanya tidak diketahui dia ini terlibat dalam kasus pembunuhan kejam ini. Nah, sekarang kita akan masuk nih ke spekulasi dari motif pembunuhan kejam yang dilakukan kepada Altan Tuya ini, ya. Check it out. Nah, sebenarnya pastilah ada beberapa spekulasi atas motif pembunuhan dari si Altan Tuya ini. Yang pertama, Altan Tuya ini diduga merupakan mata-mata asing. Makanya itulah kepala inspektur yang cewek tadi mengungkapkan perintah untuk membunuh si Altan Tuya yang datang langsung dari seorang pejabat tinggi kali di Malaysia tua. Nah, pejabat yang tinggi yang aku maksud ini adalah bos dari si ARB ya. Ini nggak akan mau aku sebut namanya, mohon maaf kali ini. Inisial pun nggak mau aku kasih tahu. Nah, balik lagi, instruksi tersebut adalah untuk menangkap dan membunuh si Altan Tuya. Nah, apabila memang dugaan ini benar, rasanya pihak intelijen Malaysia ini akan sebisa mungkin menutupi kasus pembunuhan Altan Tuya dan akan dijadikan kasus Altan Tuya ini sebagai kasus orang hilang gitu atas dasar keselamatan negara. Tapi nih rasanya dugaan ini adalah pembenaran atas kejahatan yang telah dilakukan karena tidak ada percobaan perlindungan terhadap sang kepala inspektur sama si kopral tadi.
selaku tersangka pembunuhan. Ya udah ditangkap aja kayak gitu. Kalaulah memang betul Altan Tuya ini mata-mata asing ya, mungkin mereka bisa speak up, iya betul dia ini adalah mata-mata asing, makanya kami lenyapkan dibanding keselamatan Malaysia jadi terganggu ya kan. Kalau memang betul, tapi kenapa kepala inspektur sama si kopral tetap ditangkap dan menjadi tersangka pembunuhan pula? Yang pertama itu tahan dulu. Yang kedua, Altan Tuya ini diduga menjadi saksi kunci korupsi pembelian 2 kapal selam Scorpon tahun 2002 yang di Prancis tadi tuh yang suruh aku ingat tadi, yang aku suruh ingat tadi, maaf salah. Dan si Altan Tuya ini juga disinyalir tahu betul selak beluk proses pembelian dan pembayaran kapal selam tersebut. Dan kalau misalnya sampai Altan Tuya ini membuka mulut, tentulah itu pasti akan membahayakan posisi salah satu pejabat tinggi kali di Malaysia nih ya, yang kebetulan pula pada saat itu sedang mengikuti pemilihan posisi paling penting di Malaysia lah gitu pokoknya. Dan biar kalian tahu, salah satu surat kabar dari Prancis melaporkan bahwa selama negosiasi itu Altan Tuya mengetahui bahwa perusahaan Prancis yang bernama Armaris ini memberikan komisi sebesar 114 juta euro atau sekitar 1,8 triliun rupiah atas deal yang telah berjalan lancar ke perusahaan milik si ARB yang ada juga namanya, kalian cari aja lah. Itu komisinya apa nggak goyang si ARB itu. Nah jadi diduga komisi ini adalah komisi ilegal untuk bisa memuluskan kesepakatan pembelian kapal selam tersebut. Dan yang pasti hal ini apabila tersebar ya pasti dapat membahayakan posisi dari si ARB dan juga si pejabat tinggi tadi itu, yang memang pada saat itu juga sedang berwenang atas keputusan pembelian 2 kapal selam itu. Dan katanya nih ya ada sepucuk surat yang ditemukan setelah kematiannya, dan sepucuk surat yang ditemukan setelah kematiannya si Altan Tuya ini mengisyaratkan bahwa Altan Tuya meminta 500.000 US dollar tadi kan, dan uang ini adalah sebagai uang tutup mulut mengenai informasi berbahaya itu. Jadi uang yang diminta masih Altan Tuya ini bukan untuk keperluan dia aja, tapi kau udah dapat ini 114 juta euro ya, aku minta 500 dolar aja masa nggak bisa. Nah kayak gitu nih, karena memang si Altan Tuya itu tahu, dia pun dapat komisi juga dari si siapa ARB itu, kok nggak cair-cair ini bang, mana bang, kayak gitu mungkin spekulasinya. Saat napas aku bahas kayak gini. Nah terus spekulasi yang ketiga adalah Altan Tuya ini kan adalah selingkuhannya dari si ARB dan katanya sedang mengandung anaknya ARB. Usaha untuk menghancurkan tubuhnya Altan Tuya ini juga diduga sebagai upaya pelenyapan DNA janin yang sedang dikandung sama si Altan Tuya. Bahan peledak C4 yang mereka gunakan pada saat itu adalah peledak eksklusif yang hanya bisa didapat oleh orang-orang dalam atau orang yang berwenang lah gitu di bidangnya. Oleh karena itu sangat memungkinkan kali ada andil dari orang-orang besar di balik pembunuhan Altan Tuya Nah itulah tadi ada beberapa spekulasi yang memang sudah beredar luas sekali di luar sana Dan sekarang kita masuk ke pengadilannya. Gimana kabar mereka 2 oknum pasukan khusus kepolisian Malaysia, yaitu si kepala inspektur sama si kopral ini akhirnya diputuskan bersalah dan divonis mati pada pengadilan tinggi Shah Alam pada tahun 2009 Tapi pada saat itu sang kopral ini berhasil pula melarikan diri ke Australia, dan upaya pihak berwenang Malaysia untuk mengekstradisinya ini terhambat oleh undang-undang Australia yang melarang ekstradisi individu ke negara-negara dengan hukuman mati. Sedangkan si ARB sempat juga ditahan, diperiksa, tapi akhirnya dibebaskan pada tanggal 31 Oktober tahun 2008 ketika Hakim Pengadilan Tinggi Malaysia tidak menemukan bukti secara langsung keterlibatannya si ARB ini dalam pembunuhan Altan Tuya. Dan setelah hebohnya kasus ini tiba-tiba kasus ini pun tenggelam setelah pemilihan posisi paling penting di Malaysia pada tahun 2009 selesai digelar Tapi yang jelas walaupun demikian, perjuangan keras dari keluarganya Altan Tuya ini untuk meminta keadilan pun tidak pernah berhenti. Dimana pada tahun 2016 sang ayah Altan Tuya ini tetap berbicara kepada media dan juga pihak kepolisian untuk tetap meneruskan penyelidikannya si Altan Tuya ini sampai tuntas. Dia meminta kepada pihak kepolisian Malaysia untuk menyelidiki kembali motif pembunuhan yang sebenarnya dan menghukum orang-orang yang menginstruksikan pembunuhan ini. Dan seiring pergantian rezim di pemerintahan Malaysia pun banyak pihak yang menyeru agar kasus ini kembali dibuka, sampai akhirnya pada bulan Mei tahun 2018 si kopral yang lagi berada di tahanan imigrasi Australia itu menyatakan akan bekerja sama dalam penyelidikan ini jika dihapus namanya dari vonis hukuman mati. Kelanjutannya kayak gimana? Nggak tahu katanya sih kayak gitu, entah kayak gimana lah kerjasamanya si kopral ini untuk membantu membuka kasus si Altan Tuya ini pun sampai saat ini kayak udah hilang aja kayak gitu.
Dan sampai saat ini pun di tahun 2020 seperti yang aku bilang tadi, kasus pembunuhan dari Altan Tuya ini belum juga terselesaikan sampai tuntas. Dan yang pasti harapan kita semoga saja kasus ini segera ditemukan titik terang lah kan, dan segera tuntas setuntas-tuntasnya. Oke Wak, jadi itu tadi kisahnya. Gimana menurut kalian? Aku ingatkan sekali lagi Wak ya, ini adalah informasi yang memang sudah beredar luas di internet. Kalian bisa carilah dimanapun di internet itu soal si Altan Tuya ini. Kalian telan juga lah informasi dari luar juga. Dan aku mohon sekali, kalaupun memang kalian tahu beberapa oknum-oknum yang ada di kasus ini, jangan ditulis di komen di bawah Wak. Tolong nih, aku minta tolong ya kan. Biarkan aja lah kalian aja yang tahu. Kalau kalian udah tahu ya udah cukup tahu aja gitu ya. Tolong Wak, aku main aman dibanding nanti kan kalau ada apa-apa nih. Aku ada saudara pula di Malaysia Wak. Kalau aku datang ke Malaysia tiba-tiba coy ya tapi tahu segala salik jangan Wak ya. Nggak jadi aku ketemu Tante Sal nanti. Aku kangen apa Wak? Ya, gitu ya. Mantap ya Wak. Tapi balik lagi nih, aku pengen banget dengar pendapat kalian. Khususnya memang Wak Malaysia aku pengen kali kalian informasikan informasi tambahan seputar kasus ini, tapi dengan disamarkan aja lah ya nama-nama yang kalian maksud itu, supaya nanti kalian nggak kena juga, ya kan? Betul? Dan simpel aja lah, gimana menurut kalian soal kasus ini. Kalian boleh tulis semua pendapat kalian di kolom komentar di bawah, karena yang pasti aku juga pengen baca informasi tambahan dari kalian-kalian semua ya Wak ya. Oke Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide-ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video Wak, bye.